Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, kita bertemu lagi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 4. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah saya berikan tugas ya untuk membaca surah Al-Kautsar. Meskipun masih ada beberapa yang belum mengumpulkan, saya harapkan yang belum mengumpulkan segera mengumpulkan tugasnya. Sekarang kalian buka halaman 16 pada buku kalian. Yang C, memahami isi kandungan surah Al-Kautsar. Saya baca dulu. Dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan telah memberikan nikmat yang banyak kepada Nabi Muhammad SAW. Allah menganugerahkan perasaan istiqomah kepada Nabi Muhammad karena beliau tidak pernah meninggalkan perintah Allah. Allah menganugerahkan perasaan ikhlas kepada Nabi Muhammad dalam melaksanakan sholat. Allah telah menganugerahkan kepada Nabi Muhammad sifat tidak bakhil, artinya mau mengeluarkan sedekah kepada fakir miskin. Pada intinya, semua kebaikan diberikan kepada Rasulullah SAW. Dan semua keburukan-keburukan itu semua dijauhkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau diberikan keistiqomahan. Istiqomah itu melakukan amal-amal yang baik tetapi dilakukan terus-menerus, tidak pernah putus. Allah memberikan keikhlasan kepada Nabi Muhammad, memberikan karunia yang luar biasa, yaitu kesabaran kepada Nabi Muhammad SAW. Halaman 17, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Kautsar ini untuk menguatkan pendirian Rasulullah dari ejekan, cemoohan dan tipu daya kaum musyrikin di Mekah dan kaum munafik di Madinah. Nah, tolong digarisbawahi itu ya. Allah menurunkan surah Al-Kautsar ini untuk menguatkan pendirian Rasulullah dari ejekan kaum kafir Quraisy dan kaum munafik. Jadi kalau ada soal, apa tujuan diturunkannya surah Al-Kautsar? Yaitu untuk menguatkan Nabi Muhammad SAW. Mereka menuduh kalau pengikut Nabi Muhammad hanyalah orang biasa dan orang yang lemah. Jika ada keluarga Nabi Muhammad yang meninggal dunia, dan apabila kaum muslimin tertimpa musibah, kaum musyrikin dan kaum munafik memperolokkan dan merasa gembira. Apabila Nabi dan kaum muslimin ketika itu mendapat musibah, mendapatkan masalah, mereka tertawa dan mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Jadi ini pelajaran bagi kita. Bagi siapa yang suka merasa gembira ketika seseorang lain itu menderita, maka sifatnya ini adalah sifatnya orang-orang munafik. Nah, seperti itu ya. Merasa gembira apabila saudaranya tertimpa musibah. Tidak boleh. Allah menegaskan bahwa surah ini adalah sebagai jawaban atas tipu daya kaum musyrikin sehingga mereka mengetahui bahwa Rasulullah berdiri sebagai pemenang dan para pengikutnya menjadi orang yang beruntung. Ayat ini sebagai bukti bahwasanya Rasulullah adalah pemenang dan menjadi orang-orang yang beruntung atas kesabaran yang dikaruniakan kepada Allah dan kaum muslimin. Surah ini memberikan anjuran dan penegasan kepada kita untuk mendirikan sholat dan berkurban sebagai wujud dari meneladani sifat Nabi Muhammad SAW. Jadi pada surah ini ada perintah untuk mendirikan sholat dan berkurban,
yaitu pada ayat kedua. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Mungkin ini saja anak-anak pertemuan kita pada kesempatan hari ini, karena materi-materi pada pelajaran Al-Quran hadis ini pendek-pendek saja ya. Insyaallah minggu depan kita lanjut pada bab 3, yaitu tentang surah Al-Adiyat. Jika ada pertanyaan pada penjelasan saya tadi, silahkan langsung hubungi saya di WhatsApp. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.